liman nurid. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang mau segala apa yang dilakukan hanya sekedar batas urusan dunia, Allah berikan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Jadi siapa orang yang ibadah pengen dibalas di dunia, dikasih bukan gak dikasih, cuman nanti di akhirat juga kebagian lagi gitu loh. Jadi jadikanlah ibadah di dunia ini sebagai tabungan agar nanti pada hari kiamat kita dapat nikmati tabungan tadi. Contoh. Kebanyakan orang, tapi nggak semua. Kebanyakan orang kalau sholat duha, apa tujuannya? Sekiranya memang Allah berikan urusan dunia dengan sesuai ibadah kita, itu bukan tujuan kita, bukan tujuan kita. Jangan jadikan tujuan ibadah tadi. Kalau jadikan tujuan sesuai apa yang kita dibalas, nanti Allah nggak bakal kasih lagi. Contoh lagi, ada orang sedekah pakai duit. Apa yang kita harapkan? Biasanya nih, saya kalau sedekah 1.000, ntar yang balas 10.000. Ya, kalau sedekah 10.000, 100.000. Ada kan yang begitu? Ya. Kalau sebatas itu balasan Allah, rugi. Loh, sekarang bagaimana itu kebiasaan orang itu memberikan sedekah kemudian dibalas oleh Allah dengan kemudahan? Itu memang janji Allah. Tapi ada juga orang yang banyak sedekah tapi nggak diganti di dunia. Banyak. Siti Khadijah radhiyallahu anha, kekayaannya 2/3 kota Mekah. Hartanya habis untuk berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah. Apakah diganti? Enggak. Jadi orang-orang yang beriman itu memang sebagai kewajiban memberikan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi bukan sekedar balasan dunia. Andaikan dibalas, itu bukan jadi tujuan. Dulu ada orang kafir masuk Islam di zaman Nabi. Ya, sebelum dia masuk Islam, hidupnya kaya. Gitu loh. Usahanya maju. Pas dia beriman kepada Allah dan Nabi, bangkrut usahanya. Apa dia bilang? Nyesel gua gara-gara ngikut Muhammad. Kemarin saya waktu belum ikut Muhammad maju usaha saya, sekarang gara-gara ikut Muhammad jadi bangkrut. Maka turunlah ayat yang berbunyi, ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih fa in asabathu musibatun inqalaba ala wajhi, ya, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Sebagian manusia, kata Allah, mereka beribadah itu dalam rangka transisi. Ini ayat pernah saya terangin, ya. Jadi setiap orang ibadah itu dalam keadaan transisi. Bila saja hasil ibadahnya itu membuat dia senang, membuat dia mudah segala urusannya, apa dibilang? Nih gara-gara saya ini nih enak nih tuh. Gara-gara saya ngaji, gara-gara saya baca ratib, baca zikir, selawat, alhamdulillah nih usaha saya jadi maju. Mungkin ada orang yang macam itu, kan itu. Tapi sebaliknya, kalau memang dia ibadah itu membuat gelisah hatinya, tidak dijumpai apa yang diharapkan, dia nyesel. Buktinya begitu-gitu juga, kata sembahyang duha gampang rezeki, gua susah-susah juga. Nyesel nggak tuh? Nah, orang yang semacam ini, kata Allah, rugi itu dunia akhirat. Ya, dunianya rugi, akhiratnya nggak dapat pahala, dan itulah kerugian yang paling besar, kata Allah. Jadi untuk orang beriman apa?
andaikan diberikan kemudahan oleh Allah hidup dunia ini, itu memang persekot dan janji Allah. Ya, tapi ada lagi nanti janji Allah yang lebih besar. Lalu kata Nabi, ad-dunya darul amal wala jaza. Dunia ini tempat beramal dan tidak ada balasannya. Wal akhiratu darul jaza wala amal. Sementara akhirat itu nanti tempat pembalasan dari segala amaliyah kita dan udah nggak ada beramal lagi. Jadi panennya nanti di akhirat. Makanya bagaimana supaya tanaman kita panennya hasilnya bagus? Yuk, ini kebab ya berkaitan dengan masalah ikhlas. Ya kembali ditafsirkan oleh ulama, yakni man arada bi amalihi dunya wala yuridu sawabal akhirah a'tainahu fid dunya miqdara ma syi'na min aradi dunya. Siapa orang yang berkehendak amalnya itu sampai batasan dunia dan dia tidak mengharapkan balasan akhirat, kami, kata Allah, akan memberikan apa yang dikehendaki di dunia sesuai dengan ukuran apa yang aku kehendaki. Ya, berikan sama Allah. Oh, pengen itu dikasih sama Allah. Dikarenakan dia semata-mata mencari dunia doang, akhirnya dia nggak dapat pahala di akhirat. Jadi segala bentuk amalia itu jangan jadikan sesalan di dunia ini. Sedekah harta habis, biarin. Emang kita niat pahala dari Allah, mau dibalas di dunia alhamdulillah, enggak yang di sorga nanti yang kita harapkan. Ya kan gitu kan. Jadi nikmat itu Pak yang paling besar adalah nikmat di saat nanti orang-orang yang beriman itu masuk sorga dengan wasilah amaliyah yang dilakukan di selama hidup dunia ini. Ya, di antaranya ada amaliyah yang diridhai oleh Allah mengantarkan kita masuk surga. Itu nikmat yang besar. Satu nikmat. Di samping nikmat yang besar ada lagi nikmat yang paling besar. Apa? Nikmat yang sempurna. Apa itu nikmat sempurna? Dalam surga orang-orang yang beriman nanti dapat melihat zatnya Allah. Itu kira-kira kita bisa melihat enggak? Wallahu a'lam bishawab. Loh, kalau gitu Allah berbentuk belum? Tidak. Ya, menurut ulama tauhid, ya, wa kaifiyatuhu majhulah. Caranya Allah nanti menampakkan zatnya terhadap penghuni surga itu majhulah, enggak diketahui caranya, enggak boleh dibahas. Tapi wal imanu wajibun. Percaya dengan hal semacam itu hukumnya wajib. Kalau kita nggak percaya jadi murtad. Caranya jangan dibahas. Gimana ya? Ntar bentuknya lonjong apa bulat? Jangan. Ya, nanti Allah yang berkuasa. Caranya nggak diketahui dan tidak boleh dibahas. Sementara mengimani hukumnya wajib. Nah, paham ya? Nah. Selanjutnya liman nuridu, yakni liman nuridu an nuhlikahu wa yuqaul liman nuridu an nu'tiyahu bi iradatina. Ya, itu buat orang-orang yang merusak amal ibadahnya. Jadi orang yang beramal itu hanya sebatas dunia, itu rusak namanya. Ya. Jadi sekali lagi harapan kita, ini tingkatan sudah tingkatan tinggi. Tapi mari kita belajar, ya. Jadi kembali ibadah jalanin, kemudahan itu memang janji Allah, tapi bukan menjadikan harapan sebatas dunia. Kalau bapak sedekah 100.000 dibalas 1 juta, rugi. Lah rugi. Juta berapa duit sih? Tapi balasan akhirat bukan lagi itu. Nah sekarang bagaimana caranya? Orang yang mementingkan negeri akhirat, nanti Allah bakal mudahin urusan dunianya. Makanya semua lillah walillah lillah karena Allah. Ya termasuk saya, mudah-mudahan goresan lillah ini bukan ngucap doang. Itu Pak. Semua kita ini pengen karena Allah gitu pengennya semua. Ya kita niat pasang karena Allah.
Betul. Inilah keutamaan orang-orang yang beriman tanpa ada batasan harapan dunia ini. Andaikan saya katakan diberikan kemudahan, itu merupakan janji Allah. Nah, buat orang-orang yang sekedar pengen balasan dunia, katanya itu orang merusak, kata itu. Ya, Allah akan berikan sesuai dengan kehendaknya. Ay mata'un la biradati summa ja'alna lahu jahannam. Kemudian orang tadi akan apa? Akan digiring ke neraka jahanam. Ini saya kena nih, Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak juga jangan salah paham. Kalau saya ngajar ini semata-mata pengen ngarepin bayaran, ya Pak, dikasih bayaran tuh, semata-mata itu tujuan saya, akhirat habis sudah. Tapi Bapak jangan dibalikin, kalau gitu Ustaz ngajar aja saya nggak bayar, gue tonjok. Ya, sekarang gini Pak, saya nggak minta, pikirin aja bensin saya gitu aja udah. Ya, balik, ya. Ini apa? Tekor, ya kan? Urusan dunia tidak terjawab, pahala hasil ngajar tidak ada, tekor nggak kira-kira? Tekor, gitu loh. Kalau memang semata-mata tadi tuh tertentu tadi, andaikan tadi dikasih itu merupakan sarana penunjang aja. Ya, saya pernah dibalikin Pak Ustadz ngajar ikhlas nggak? Insya Allah ikhlas. Kok kalau nggak dikasih amplop merengut? Saya bilang lu jangan kaitin, ngajar sama amplop jangan kaitin. Paham? Waktu ngajar mah ikhlas, pulang nggak diongkosin, ngedumel gua. Kembali saudara, ini jadikan jangan jadi tujuan itu aja. Ini semua saudara kerja begitu juga. Ada orang kerja dunia tapi dijadikan oleh Allah menjadi pahala akhirat. Ya, kelihatannya amaliyah dunia tapi menjadi pahala akhirat. Ada orang kelihatannya amaliyah akhirat jadi pahala dunia, bukan pahala. Kalau pahala ya ada. Begini contohnya, saudara jadi karyawan kerja di sebuah perusahaan, berangkat kerja pasang niat yang baik, bukan kerjanya doang. Apa niat kita? Ya Allah, saya menggugurkan kewajiban untuk mencari nafkah, ya, membela keluarga, berikan nafkah kepada keluarga. Itu kelihatannya kerjaan dunia, tapi pasang niatnya yang baik menjadi pahala. Saudara dagang, niatnya apa? Ya Allah, saya usaha dagang, mudah-mudahan pada dapat rezeki untuk menjaga jangan sampai minta-minta sama orang. Satu. Yang kedua, kalau hasil ini banyak, ya Allah, saya akan memperjuangkan agamamu ya Allah sebatas kemampuan saya. Niat yang semacam itu jadi pahala, walaupun kerjaannya dunia. Nah, sekarang ada kelihatannya orang ibadah, ini yang kata tadi rusak tuh. Kalau sebatas ngarapin dunia, rusak jadinya. Itu makanya pengennya dunia akhirat. Makanya pernah saya terangin saudara sekalian, ya, makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini semua orang pasti memaknai ayat ini. Hasanah di dunia sebatas dunia. Ya Allah, berikanlah saya kebaikan dan kemudahan di dunia. Ya, selamatkan kami di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami Allah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Nah, sekarang Bapak nih, kita nih semua orang pasti memahamin tuh. Ya. Yang dikatakan kebaikan dunia apa orang? Pasti materi. Pasti. Padahal isinya bukan itu. Kemudahan dan kebaikan di dunia ini bil ilmi wal ibadah, kata ulama. Ilmu kita punya, ibadah bagus, itu hasanah di dunia. Ya, ilmu dunia apa cari? Ilmu dunia kita cari, ilmu akhirat kita, itu yang dibikin hasanah. Itu loh. Yang kedua, ilmu yang kita miliki, yang kita cari, jalankan ibadah.
Loh, saya nggak punya ilmu akhirat, cuma ilmu dunia. Sama aja, tergantung niat saudara. Saudara pandai ilmu agama, kalau saudara nggak amalin itu ilmu, dapat ancaman dari Allah. Nah, saudara punya ilmu dunia, tapi saudara amalkan ilmu dunia tadi, apa? Memperjuangkan agama Allah. Bagus. Makanya saudara ada kerjasama. Kalau saudara sebatas bisa usaha, dapat hasil, kasihin ustad, ustad yang berjuang, saya yang bela, begitu. Kan kalau ustad mah saudara serba salah. Ustad dagang dikatain, ustad pakai dagang lagi, kan gitu. Ustad minta dibilang kelamitan, anak murid nggak ada yang ngasih. Apalagi kemarin COVID, undangan nggak ada, ngajar pere, anak murid nggak punya pikiran, udah nggak ada masukan kan, kagak dia ngeh, saudara ya. Jadi ada kerjasama. Jadi dunia itu hasanah itu bil ilmi wal ibadah. Di akhirat apa nanti? Ya, apa tujuan target kita orang beriman? Wa fil akhirati hasanah wa qina, itu targetnya. Nah, lanjutnya, summa ja'alna lahu jahannam, ya ini aujabna lahu fil akhirati jahannama yaslaha. Jadi orang yang beramal semata tujuan dunia doang, ibadah tujuan dunia doang, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam api neraka. Kata ya, di sini tafsiran daripada ayat yang tadi. Ya ini yadkhuluha mazmuman yastaujibul muzimmata, yakni yuzimmu nafsahu wa yuzimuhu ghairuhu madhura. Ya, orang tadi jadi hina, orang lain pun jadi hinain dia. Ya, orang kelihatan di dunia dulu bagus, kok di akhirat begitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi saudara-saudara kalian, orang ini hidup ya, bisa menjadikan orang ini baik, bisa orang tadi menjadi jelek. Makanya kita minta dalam sholat tuh, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Rabb, yang suka membulak-balikan hati manusia, tetapkanlah hati kami ya Allah dalam rangka menjalankan perintah-Mu ya, dan taat kepadamu ya Allah. Minta sama Allah. Tanpa kita minta sama Allah pertolongan dari Allah, berat kita, Pak. Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat ya, Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi? Ya Mu'adz bin Jabal, aku cinta kepadamu. Jangan kau tinggalkan setelah kau sholat baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doanya Rasulullah kasih kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz bin Jabal, aku cinta kepadamu. Yang kau tinggalkan doa tadi itu. Allahumma a'inni, ya Allah berikanlah pertolongan buat saya. Pertolongan apa? Ada zikrika, ya, supaya saya bisa selalu ingat kepadamu ya Allah. Kemudian wa husni ibadik, berikan pertolongan buat saya ya Allah agar kami ini lebih bagus lagi beribadah kepadamu ya Allah. Tanpa pertolongan itu susah. Tanpa ada pertolongan Allah susah. Kita sering baca kalimat la haula wala quwata illa billahil alil azim. Apa itu artinya? Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Maksudnya apa? La haula fit ta'ah. Kami tidak bakal mampu ya Allah menjalankan perintah-Mu tanpa ada pertolongan-Mu ya Allah. Wala quwwata ala tarkil ma'siyah, kami pun tidak akan mampu ya Allah meninggalkan larangan-Mu tanpa ada hidayah dan pertolongan dari-Mu ya Allah. Jadi semua ini kita minta sama Allah ya, ibadahnya supaya bagus ya, supaya mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini banyak nih. Kita lagi
wa man arada al-akhirata yakni man arada sawabal akhirati wa sa'alaha sa'yaha yakni amala lil akhirati amalan min al-a'mali salihah khalisan liwajhi wa huwa mu'minun yakni ma'al amali yakunu mu'minan li'annahu la yaqbalul amalu bighairi imanin faulaika yakni alladhina ya'maluna wa yatlubuna sawabal akhirah wa la ya'maluna liriya'id dunya kana sa'yuhum mashkura. Nah sekarang siapa orang yang menghendaki amal akhirat dan berusaha keras yaitu untuk beramal akhirat ya, maka amal-amal tersebut itu dibarengi dengan khalisan liwajhillah. Khalisan ini ya, ada khalisan mukhlisan. Kalau khalisan itu bersih daripada sifat-sifat riya, itu khalisan namanya ya. Jadi ada kalimat hadis Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah ikhlas, ditafsirkan oleh ulama khalisan itu air sunyi daripada sifat riya, itu khalisan namanya. Jadi dalam kita ibadah itu khalisan betul-betul sunyi, bersih daripada sifat riya. Mukhlisan tercegah daripada al-munhiyati anil haram, mencegah daripada kerjaan-kerjaan yang dilarang, itu namanya orang mukhlis. Jadi kalau makan kita ibadah belum bisa tercegah daripada ibadah itu dari ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mungkin ibadah kita belum mencapai keikhlasan ya. Tapi saudara nggak boleh bilang orang ria, oh dia mau sombong tuh ria, nggak boleh. Yang berhak menilai adalah Allah, kita nggak boleh. Jadi itu khalisan ya. Wa huwa mu'minun. Nah sekarang dasarnya ikhlas juga iman. Ada orang berbuat ikhlas tapi nggak beriman, bagaimana itu? Yakni ma'al amali yakunu mu'minan li'annahu la yaqbalul amala bi ghairi iman. Sebab Allah tidak akan menerima sesuatu perbuatan meskipun itu baik kalau tidak dasarnya iman. Ada tangga kita ya, non muslim, sosialnya tinggi di tengah masyarakat, loyalitasnya tinggi, mereka nggak pernah nyakitin, bagus gak tuh? Menurut catatan dunia bagus, tapi dia nggak beriman kepada Allah, nggak dapat pahala. Tuh sekarang ada orang Islam ya, hidupnya ada degil dikit ya, beramal nggak banyak, tapi iman dasarnya itu yang menjadikan pertolongan di hadapan Allah. Makanya kalau ada teman-teman tetangga kita ya, barangkali mereka tidak non muslim, ajak kalau bisa, yuk masuk Islam yuk, kalau bisa beriman kepada Allah, sayang sebanyak apapun kebaikan yang ditanamkan di dunia ini dengan dasar tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan diterima di hadapan Allah. Tengah masyarakat sih mereka terima, oh hebat si fulan begini ya, tapi menurut pandangan Allah enggak, sebab dasarnya beriman. Faulaika ay ya'ni alladziina ya'maluna wa yatlubuna sawabal akhirah wa la ya'malu liriya'id dunya kana sa'yu mashkura. Maka perbuatan orang-orang yang beramal semata-mata untuk kepentingan akhirat, tidak dilandasi dengan rasa riya, maka usaha mereka itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masykurah ay maqbula. Nah, mudah-mudahan amal ibadah kita meskipun di tengah kelemahan ilmu kita, kekurangan ilmu kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahu bifaja'alna
ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن الله 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 Allah 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 Qabul kali sulam amlah Rasul Fatihah. Terima kasih.